Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Hari Senin ini kita memasuki pembelajaran 3, subtema 2, tema 6. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, bahasa Indonesia, materi, langkah-langkah menulis puisi. Yang kedua, IPS, manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Yang ketiga, PPKN, materinya pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kita mulai pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Langkah-langkah menulis puisi. Anak-anak, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk menulis puisi. Misalnya, kertas dan pulpen. 2. Tentukan tema dan judul puisi. Tema adalah gagasan utama puisi. Sedangkan judul adalah kata atau susunan kata yang mewakili puisi. Yang ketiga, perhatikan pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi. Pilihan kata atau diksi yang digunakan sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Selain itu, akan lebih baik jika kata-kata yang digunakan adalah kata kiasan. Yang keempat, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Kelima, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Tujuannya untuk dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi sehingga bisa memperbaikinya. Kita lanjut dengan IPS, manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. 1. Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh yang pertama adalah sayuran dan buah-buahan. Manfaat dari sayuran dan buah-buahan yang pertama sebagai bahan pangan sehari-hari. Kedua, komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. Yang kedua yaitu tanah liat. Bermanfaat, tanah liat yang memiliki nilai ekonomi. Kedua, sebagai bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Yang ketiga yaitu hewan. Hewan manfaatnya diambil telur, daging, atau susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Kemudian, tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia, seperti kerbau untuk membajak sawah. Lalu, kotorannya dapat diolah menjadi pupuk organik. Yang terakhir, air. Manfaat dari air untuk mencuci, mandi, minum, dan menyiram tanaman. Sebagai sarana transportasi dengan rakit atau perahu. Yang terakhir, hewan memerlukan air berguna untuk bertahan hidup. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah batu bara. Manfaat batu bara, bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi, bahan baku untuk industri baja, sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua adalah minyak bumi. Manfaatnya ada 3. Pertama, sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Kedua, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Terakhir, sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Sumber daya alam akan habis atau rusak jika kita tidak menjaganya. Agar sumber daya alam di sekitar kita tidak cepat habis dan rusak, diperlukan pelestarian. Pelestarian itu harus dilakukan secara bersama-sama.
Berikut ini adalah hal yang menyebabkan rusak dan cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam di sekitar kita. Yang pertama adalah hal yang dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam. 1. Boros dalam menggunakan sumber daya alam. Kedua, pembuangan sampah atau limbah tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Ketiga, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau racun. Yang keempat, penangkapan hewan-hewan langka. Yang kelima, penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar. Berikut cara untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Pertama, rutin dalam membersihkan lingkungan. Kedua, menanami kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Ketiga, penghematan penggunaan sumber daya alam. Keempat, melindungi jenis tumbuhan dan hewan yang langka. Kelima, menangkap ikan tanpa menggunakan bahan peledak. Kita lanjut dengan pelajaran terakhir, PPKN, pentingnya persatuan dalam keberagaman. Berikut adalah contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Kemudian, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Menjenguk teman yang sedang sakit. Lalu, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Terakhir, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah mufakat. Anak kelas 4A selesai untuk materinya. Kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama, bahasa Indonesia. Ayo bacalah puisi dengan saksama. Anak-anak, baca puisi ya yang berjudul Mahapati Gajah Mada, karya dari D. Karitas. Setelah membaca puisinya, kalian ceritakan pendapat kalian tentang puisi tersebut. Tugas kedua yaitu IPS. Ayo jawablah 5 soal berikut ini. Tugas terakhir PPKN. Ada 2 soal yang harus kalian jawab dengan tepat. Anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Senin ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.